Terus pundi Pak Yasin, nah niki kanca-kanca tani liyane niku kok jarine kok ruwet dan ribet, kudu nggih belangko, nggih KTP. Bagi Pak Yasin ana pengaruh enggak nih? Alhamdulillah Pak Ilyadi, karena kita sudah berbicara ini sudah lama, hingga biarpun nggak ada pupuk kimia, ya pestisida kimia, apalagi harus pembelian pakai kartu tani, alhamdulillah kita sudah nggak kesusahan. Oh, ngoten nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Hartono. Dengaran Pak. Memang Ibu-ibu di bayi lagi mikir sawah itu susah. sawah dipikir. Duri. Tambah suwe pupuk angel, regane mudah, pestisidane larang, homone akeh. Suwe-suwe ngene terus lah katut kedua sawane Pak Yasin. Aduh. Pak Yasin itu lo anteng, masuk bu angel. Niki santai Pak Yasin niku. Ngene itu. Ya Pak Yasin, ceritanya yang santai Pak Yasin. Alhamdulillah Mas Har. Memang yang apa sih, petani itu secara tidak langsung ya memang harus tahan banting, apalagi sebagai pengadaan pangan itu dari kita. Makanya kalau kita sendiri sudah bisa diorganik sehingga bisa melimpit atau dalam artian mengurangi biaya sehingga bisa memaksimalkan hasil. Insya Allah bisa. Jenengan mau sanjang organik. Berarti jenengan mboten damel kimia. Mboten damel pestisida ya. Kita bahas niki wau. Mumpun berapa kali musim tanam ternyata liyane bingung pupuk. Ki sewante mboten bingung. Pak Yasin di Mosok Pak Pak Yasin, lah kula damel kimia sing ngeten mawon. Tambah suwe tambah melorot lho Pak Yasin. Pripun Pak Yasin? Monggo lah, nanti dengan penggunaan pupuk kimia, di samping itu nanti disupport sama agen hayati, tidak nutup kemungkinan mangga nanti kita libatkan petani, BPL, POPT, kita bisa langsung nanti belajar sarang-sarang nanti bisa makan gitu. Wah, nggih penak ngoten Pak Yasin. Langsung ning lahan mawon. Nggih. Gua Pak Har diajak, petanian nggih diajak. Ya wis belajar ambil praktek langsung di lokasi. Ngoten mawon enak nggih. Kula cek sinau niki tambah penak. Sumber Pucung merupakan salah satu kecamatan yang berperan sebagai penyangga lumbung pangan Kabupaten Malang. Dengan kondisi topografi dan sumber daya alam yang ada di 7 desa di Kecamatan Sumber Pucung, komoditas padi menjadi komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani, selain pertanaman jagung pembenihan, serta beberapa komoditas hortikultura dan perkebunan lainnya. Dengan diperkuat oleh 5 personil penyuluh dan 1 petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumber Pucung siap memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik di bidang pertanian. Salah satu bentuknya adalah dengan pendampingan budidaya padi organik yang ada di wilayah Gapoktan Dadi Makmur. Gapoktan Dadi Makmur merupakan gabungan dari 3 kelompok tani yang ada di Desa Ngebruk, yaitu Tunas Makmur 1, Tunas Makmur 2, dan Mekarsari. Dari kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu yang pernah diikuti, beberapa petani muda mulai tergerak untuk melaksanakan budidaya tanaman yang lebih ramah lingkungan. Ditambah lagi dengan keberadaan pos pengembangan agen hayati yang memproduksi beberapa macam agen hayati pengendali organisme pengganggu tumbuhan, semangat untuk memperbaiki ekosistem dan berbudidaya secara organik semakin tumbuh di wilayah tersebut. Pak Gayung bersambut, pada tahun 2019, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang menawarkan program pengembangan padi organik untuk diterapkan di kawasan lahan Gapoktan Dadi Makmur. Program tersebut menjadi pintu masuk bagi Gapoktan untuk semakin memantapkan langkah menuju pertanian organik. Sampai saat ini, Gapoktan terus melakukan upaya untuk menjaga kualitas dan meningkatkan produktivitas produksi organiknya. Sistem pertanian organik merupakan sistem budidaya yang berbasis pengelolaan ekosistem secara komprehensif dengan mengoptimalkan kesehatan
dan produktivitas agroekosistem secara alami. Konsep dasarnya tidak jauh berbeda dengan program pengendalian hama terpadu yang pernah digulirkan pada kisaran tahun 1990-an. Sistem ini mulai dimunculkan sebagai respon atas kekhawatiran akan semakin rusaknya ekosistem dan dampaknya pada kesehatan manusia akibat berlebihnya penggunaan bahan kimia dan dalam berbudidaya. Pelaksanaan program budidaya padi organik di Gapoktan dadi makmur bukan tanpa hambatan dan kendala. Perilaku petani dalam berbudidaya tanaman padi dengan aplikasi pupuk kimia dosis tinggi dan penyemprotan pestisida yang tidak bijaksana menjadi tantangan tersendiri. Beberapa sarana produksi pendukung seperti pupuk kandang sebagai bahan organik, beberapa macam agen hayati sebagai penguat komponen musuh alami pengendali hama harus mudah diperoleh. Dengan demikian, segala sarana tersebut akan lebih terjangkau jika diupayakan secara mandiri. Disinilah peran petugas dan juga institusi lain menjadi sangat dibutuhkan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang telah memberikan bantuan berupa unit pengolahan pupuk organik sehingga memudahkan dalam pengadaan pupuk organik secara mandiri dengan kualitas yang baik. Pendampingan teknis budidaya di lapang secara aktif dilakukan oleh penyuluh baik melalui pertemuan kelompok maupun kunjungan perorangan. Demikian pula dengan memberikan pengetahuan bagaimana mengelola agroekosistem yang baik agar seluruh potensi lingkungan mendukung pertanaman yang dibudidayakan. Petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan banyak berperan dalam pendampingan pembuatan agen hayati dan pestisida nabati yang akan menjadi komponen pelengkap dalam upaya pengendalian hama dan penyakit. Jadi kalau wingi mumpung niki ten lahan monggo jenengan ceritakan sing ceritane jenengan tentang organik kalau wingi. Lah, pas nih Mas Ar, pas barusan panen ya. Sehingga ini kita langsung aja nanti di budidaya organik. Intinya itu kalau untuk mengefisienkan tenaga kerja, ya ini setelah panen ini kan otomatis bisa langsung aja kita ambil pupuk kandang atau organik, itu kita langsung aja kita blok-blokan. Jadi umpamanya satu hamparan kita kasih berapa blok, kalau bisa diminimalkan dari 1000 meternya itu kurang lebih 1 ton, ya 1 ton, biar langsung diblok aja untuk meratakan, biar nanti waktu berujul itu diratakan sama berujulnya, ya untuk meratakan. Setelah itu kalau bisa yang kedua ini jangan lupa untuk waktu memperbaiki galengan itu kalau bisa itu. Kalau di organik nggak meninggalkan revordia ini, tanaman-tanaman revordia seperti kenikir, matahari, kacang-kacangan itu yang di galengan itu sebagai perangkap musuh alami itu kalau bisa kita awal sehingga nanti begitu dia keluar bunga pas tanaman sudah tumbuh itu sudah berfungsi sudah kita jaga mulai dari kecil sudah itu cuma tidak nuntut kemungkinan kita disupport sama agen hayati. Nah itu kapan? Nah itu kalau bisa agen hayati sebelum benih itu kita benih kita tanam itu kalau bisa ya sudah aplikasi korin itu sebagai perendaman benih itu sudah kita lakukan. Yang kedua untuk jangan lupa untuk di pengamatan tiap minggu itu sudah di pengamatan. Bila perlu kalau kita mau nyemprot agen hayati itu sudah harus disesuaikan dengan pengamatan apa yang memang benar-benar harus kita semprot. Kalau memang sudah keadaan aman, ngapain kita semprot pakai agen hayati? Jadi lebih efisiennya. Itu. Antisipasi waktu perendaman itu ya. Iya, dari awal. Terus tentang pupuk 1 ton wau Pak Yasin kan kuwatah niku Pak Yasin. Niku umpami dicicil ngoten saged mboten Pak Yasin. Itu lebih untuk menghemat untuk mengirit tenaga Pak. Saya kira lebih bagus model gitu. Sehingga mungkin kan namanya organik kan nggak langsung singkat, mungkin butuh beberapa 3 kali panen atau pada musim itu sehingga lebih cenderung enak gitu, lebih efisien Pak Darno. Kayak kok menarik ya Pak Yasin nggih. Terus mboten ribet-ribet sangat kayak simpel. Nggih.
kados Agen Hayati niku pripun? Napa kados kula lek nyemprot napa niku pestisida ngoten umur 40 nyemprot? Mboten usah. Sesuai dengan pengamatan dulu. Kalau memang hamanya memang sudah perlu ya kita semprot. Tapi kalau memang hamanya tidak masih banyak musuh alaminya ya nggak usah kita semprot, sehingga lebih efisien ya. Kok menarik nggih Pak Yasin nggih. Nggih musim ngajeng tak cobae mawon pun. Tapi jenengan dampingi terus nggih Pak Yasin nggih kula nyuwun tolong. Nah, nggih monggo mungkin sarang-sarang kali belajar kali BPP, BPPL, kali POPT kan mungkin saged nambahi kekurangan kita. Nggih. Ya. Nggih, tempatnya lebih sederhana. Nggih, nggih. Lalu sing niki lho, Niku Bavaria, lajeng niki Trichoderma. Trichoderma. Oh niki ngeten Pak, saene kesane boten wonten kontaminasi. Oh, Niki dipun bijak mawon. jarake nggih. Nggih, ya. Niki rada kereng niki ya. Trichoderma niki. Matose nek wonten Nggih. mibres. Syukur bage napa? Benten ruangan mboten napa-napa, Pak. Oh, lebih aman Nggih. Saya sing iki warnane rada lincah, rada lembut. Nggih. Niki mengke watose kan nggih tetep jagani. Nggih. Ya, bener. Gapoktan Dadi Makmur juga mendapat pendampingan secara intensif dari Universitas Muhammadiyah Malang. Hubungan yang terjalin antara Gapoktan dengan universitas membentuk simbiosis mutualisme. Melalui program yang digulirkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus dapat menjadi sarana alih teknologi dari lembaga perguruan tinggi kepada para petani. Adapun kegiatan Universitas Muhammadiyah Malang yang dilakukan di wilayah Gapoktan antara lain: yang pertama, bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, memberikan bantuan berupa pupuk cair organik hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah Malang sebagai upaya pengayaan kandungan hara dalam agroekosistem. Perlakuan tersebut sekaligus menjadi sarana pengujian lapang guna peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, memfasilitasi Gapoktan untuk mendapatkan sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat produk organik. Yang ketiga, pembuatan standar operasional prosedur untuk memperoleh standar baku produk padi organik. Yang keempat, Gapoktan Dadi Makmur dapat digunakan sebagai laboratorium lapang bagi mahasiswa yang sedang menjalani tugas akhir. Dari hasil penelitian tersebut, dapat digunakan sebagai acuan tindakan perbaikan agroekosistem ke depannya. Pada dasarnya beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pengembangan padi organik, yaitu satu itu petani di wilayah Kabupaten Dadi Makmur itu masih belum banyak yang bergerak atau untuk ikut budidaya secara organik. Yang kedua, volume produk yang dihasilkan ini masih belum memenuhi kuota pasar. Itu yang ketiga, pemasarannya produk itu dalam skala kecil itu masih belum optimal. Padahal kalau kita lihat bahwa potensi yang ada di wilayah Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung itu dalam segi air itu malah dinilai malah bagus nomor satu lah katakanlah untuk segi kebersihannya. Sedangkan upaya yang bisa kita lakukan sampai sekarang yaitu satu, memperluas jaringan petani organik di luar wilayah Gapoktan. Yang kedua, terus melakukan sosialisasi pertanian organik melalui berbagai forum, baik secara internal di wilayah kerja Gapoktan maupun di lingkup yang lebih luas. Itu yang kita kerjakan. Adapun harapan yang
ingin kita capai, yaitu ada komitmen yang jelas dari para anggota untuk terus menjaga kualitas produk, dan yang kedua pendampingan dari dinas dan internal terkait itu juga monggo nanti kita bisa dibantu. Itu aja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.